Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sebagai bahan ajar, Ibu akan memberi kalian FAPD untuk dikerjakan di rumah. Nah, untuk kelompoknya tetap dari kelompok yang tadi ya. Baik, Ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Baik, pelajaran pada hari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Ibu akhiri, selamat siang. Siap. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Baik, apakah sehat? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Sehat, Ibu. Hadir semua, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, sebelum kita membahas LKPD yang kalian kerjakan, kita akan membahas wacana pada LKPD terlebih dahulu. Baik, dari wacana tersebut adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Silakan. Apa itu yang dimaksud dengan QSP, Bu? Dan apa hubungan QSP dan KSP, Bu? Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, mengapa setelah terbentuk endapan CaCO3 dan NaOH 2 kali memiliki harga KSP yang berbeda ya Bu? Baik, pertanyaan yang bagus. Coba kalian perhatikan CaCO3 dan MgOH 2 kali itu termasuk jenis garam apa? Garam sukar larut, Ibu. Ya benar. Nah, setiap garam yang sukar larut memiliki harga KSP dalam air. Nah, menurut kalian harga KSP-nya berbeda tidak? Berbeda, Ibu. Dari wacana tersebut ada KSP CaCO3 yaitu 4,8 kali 10 pangkat 9. Sedangkan harga KSP MgOH 2 kali yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 11. Ya benar. Misalnya ibu memiliki dua larutan yang berbeda yang mengandung ion-ion dari senyawa yang sukar larut. Lalu ibu campurkan. Nah, menurut kalian larutan dalam air berbeda atau sama? Baiklah, coba kalian perhatikan wacana berikut. Nah, jika konsentrasi CO3 2- semakin diperbesar, maka keseimbangannya bagaimana? Keseimbangannya akan terganggu Ibu. Ya benar. Coba kalian perhatikan wacana tersebut. Nah, jika senyawa ion yang sukar larut konsentrasinya diperbesar hingga membentuk endapan CaCO3, nah bagaimana dengan harga tetapan KSP CaCO3 dalam air dibandingkan dengan harga hasil kali kelarutan setelah pencampuran? Apakah tetap sama? Berbeda, Ibu. Hasil kali kelarutan setelah pencampuran ditentukan oleh konsentrasi masing-masing spesies yang terlibat dan bergantung pada konsentrasi ion Ca12 yang ditambahkan yang bereaksi dengan ion CO3 pangkat 12 menghasilkan endapan CaCO3 dan diperoleh hasil kali kelarutan baru. Baik, jadi hasil kali kelarutan setelah mencampurkan ion CO3 2- dan ion Ca12 itu yang disebut dengan KSP. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu KSP? Saya Bu, jadi KSP merupakan hasil kali kelarutan senyawa sukar larut setelah pencampuran atau hasil kali kelarutan baru. Benar ya? Nah, jadi untuk mencari nilai KSP dan KSP apakah sama? Sama, Bu. Akan tetapi di sini hanya digunakan dua larutan yang berbeda, maka untuk mencari konsentrasi spesies yang terlibat maka volume yang digunakan adalah volume total. Benar sekali. Nah, kita sudah mendefinisikan pengertian KSP. Nah, jadi nilai KSP itu bisa saja tidak sama dengan nilai KSP. Nah, jika nilai KSP tidak sama dengan KSP, maka apa yang terjadi? Mungkin yang terjadi QSP lebih kecil dibandingkan KSP atau KSP lebih besar dibandingkan KSP. Nah, jika kemungkinan seperti itu, lalu bagaimana hubungannya dengan reaksi pengendapan? Baiklah, kalau begitu silakan kalian buka LKPD kalian yang sudah kalian kerjakan. Baik, kelompok berapa yang menjawab pertanyaan nomor 1? Kelompok 2, Ibu. Silakan. Jadi jawabannya perbedaan 2 solid berkeseimbangan PP2 PP2+ aqueous ditambah 2 Ca- aqueous. Benar ya. Selanjutnya siapa yang menjawab pertanyaan nomor 2? Benar ya. Jadi kelompok berapa yang menjawab pertanyaan nomor 3? Kelompok 1 Ibu. Silakan. Jadi pada kelas kimia pertama dan kedua didapatkan hasil KSP lebih kecil daripada KSP. Pada kelas kimia ketiga didapatkan hasil KSP sama dengan KSP, dan pada kelas kimia keempat dan kelima didapatkan hasil KSP lebih besar dari KSP Ibu.
Benar ya? Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama Ibu. Baik, jawabannya sudah dipaparkan sudah benar ya. Sekarang coba kalian amati yang menghasilkan endapan. Perbandingan GSP dan KSP-nya apakah berbeda? Sama Ibu. Ya benar. Nah, jika terbentuk endapan PbCl2, nah artinya larutan PbCl2 dalam keadaan yang bagaimana? Larutan lewat dulu Ibu. Tidak terbentuk endapan, perbandingan KSP dan KSP-nya bagaimana? Nilai KSP ada yang kurang dari KSP atau KSP sama dengan KSP, Bu. Benar. Nah, selanjutnya siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4? Baik Ibu, saya. Silakan. KSP lebih besar dibandingkan KSP, artinya larutan lewat jenuh. Sedangkan KSP sama dengan KSP, artinya larutan tetap jenuh. Jika KSP lebih kecil dibandingkan KSP, artinya larutan belum jenuh Ibu. Baik, jika sudah paham, siapa yang menjawab pertanyaan nomor 5? Saya Ibu. Silakan. Yang pertama, jika KSP lebih besar daripada KSP, maka larutan lewat jenuh sehingga terbentuk endapan. Kedua, jika KSP sama dengan KSP, maka larutan tetap jenuh tetapi belum terbentuk endapan. Ketika KSP lebih kecil dibandingkan KSP, maka larutan belum jenuh sehingga tidak terbentuk endapan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Jawabannya sudah benar ya. Nah, kita sudah menyelesaikan LKPD pertama. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ke LKPD pengaruh penambahan ion senama. Baik, siapa yang menjawab pertanyaan nomor 1? Ag2CrO4 solid berdua setimbangan 2 Ag plus aquos ditambah CrO4 2-. AgNO3 solid menghasilkan Ag plus aquos ditambah NO3- aquos. Baik, coba kalian perhatikan jawaban dari teman kalian. Apa yang kalian dapatkan? Dari kedua reaksi tersebut sama-sama menghasilkan ion Ag+. Baik, jadi itu yang dinamakan ion senama. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu ion senama? Saya Ibu, jadi ion senama merupakan ion yang sama-sama dimiliki oleh dua larutan yang berbeda ya Bu? Ya benar, tapi Ibu akan sedikit memberi tambahan. Nah, jadi ion senama merupakan ion-ion sejenis dengan ion-ion di dalam sistem kesetimbangan. Setelah kalian menuliskan reaksi kesetimbangan, kalian dapat menghitung KSP dari Ag2CrO4 dalam AgNO3. Baik, jadi kelompok berapa yang akan memaparkan hasil perhitungan dari pertanyaan nomor 1 di poin D? Saya Ibu dari kelompok 7. Silakan. Jadi kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 adalah 2,4 kali 10 pangkat min 10 Ibu. Baik, coba sekarang kalian bandingkan kelarutan Ag2CrO4 dalam Aquades dan dalam AgNO3. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Berbeda Ibu. Kelarutan Ag2CrO4 dalam Aquades yaitu 8,43 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3- yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 10. Dengan demikian, kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 lebih kecil dibandingkan Ag2CrO4 dalam Aquades Bu. Lalu mengapa kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 lebih kecil dibandingkan Ag2CrO4 dalam Aquades? Saya Ibu, karena adanya ion senama Bu, sehingga kesetimbangannya akan terganggu. Jika keseimbangannya terganggu, berapa harga Kc dan Kc-nya? Harga Kc-nya lebih besar dari Kc Ibu. Tadi kan jika ada ion senama, keseimbangannya akan terganggu. Lalu bagaimana agar sistem kembali berada dalam keseimbangan? Jadi agar sistem kembali pada keseimbangan, maka dilakukan pergeseran keseimbangan. Coba sekarang kalian ingat kembali bagaimana jika ion senama Ag+ dari AgNO3 ditambahkan pada reaksi Ag2CrO4, maka menurut asas Lee-Chatelier, reaksi akan bergeser ke arah mana? Akan bergeser ke arah reaktan, yaitu ke Ag2CrO4 ya Bu. Nah, jika bergeser ke arah Ag2CrO4, maka spesies yang lebih banyak terbentuk yang mana? Apakah spesies Ag2CrO4 Bu? Ya benar, jika semakin banyak terbentuk Ag2CrO4, nah maka kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 yang memiliki ion senama Ag+, bagaimana anak-anak? Kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 yang
memiliki ion senama Ag+ akan berkurang, Bu. Nah, sampai di sini adakah yang dapat menyimpulkan materi tentang penambahan ion senama terhadap kelarutan senyawa sukar larut? Saya Ibu, jadi penambahan ion senama dalam suatu senyawa sukar larut akan mengakibatkan penurunan kelarutan senyawa tersebut, Ibu. Baik, sampai di sini apakah sudah paham tentang materi hari ini? Sudah, Ibu. Jadi kita sudah menyelesaikan semua LKPD. Nah, adakah yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, kita cukupkan pelajaran hari ini. Ibu akhiri, selamat siang. Selamat